Halo anak-anak, selamat pagi, selamat berjumpa. Selamat pagi teman-teman. Ya, selamat pagi. Hari ini Ibu Sylvie senang karena ada lagu. Bisa nggak lagu ini? Lagu ini aku bisa. Ya, Ibu Sylvie dulu yang nyanyi ya. Anak-anak pasti bisa. Lagunya gampang ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Anak-anak pasti bisa. Ya, Billy bisa nggak? Bisa. Yuk, anak-anak nyanyi sama Billy ya. Kita nyanyi jalan serta Yesus ya. Yuk, 1, 2, 3. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Iya, kita harus berjalan bersama Tuhan setiap hari. Kan Tuhan itu tidak kelihatan. Iya, tidak kelihatan, tapi kita bisa rasakan bahwa Tuhan ada di sini. Di mana? Di dalam hati, karena Tuhan memberi kita sukacita. Bu Sylvie, masih ingat gak? Waktu itu kan aku malam-malam takut karena ada hujan, ada petir. Terus aku nangis. Hah? Masa nangis? Kenapa menangis? Habis aku ketakutan. Jangan takut. Anak-anak suka takut ya kalau ada petir atau ada hujan, ada geledek. Jangan takut. Ya, ada Tuhan yang menyertai kita, maka kita terus berjalan bersama Tuhan setiap hari. Kita perlu Tuhan setiap waktu. Kayak waktu itu kan Ibu Sylvie sudah ajarkan lagu, aku perlu akan Yesus tiap hari ku perlu. Jadi kita perlu Tuhan dalam keadaan apapun. Oh gitu. Iya, Billy lupa doa deh. Billy lupa berdoa. Nah, anak-anak jangan lupa ya. Kalau lagi takut, lagi senang, lagi sedih, lagi senang, susah, semua jangan lupa berdoa. Nah, hari ini Ibu Sylvie mau cerita tentang Paulus. Masih ingat gak Paulus? Yang itu bertobat? Iya, yang waktu itu Ibu Sylvie cerita, Paulus dia bertobat. Sekarang dia memberitakan Injil, menceritakan tentang Tuhan Yesus kemana-mana. Tapi dia mengalami kesusahan. Kenapa? Dia ditangkap, tapi dia dilindungi Tuhan. Maka anak-anak, ini Ibu Sylvie mau cerita tentang Paulus dilindungi oleh Tuhan. Nah, mau dengar gak? Yuk teman-teman, kita saksikan Paulus dilindungi Tuhan. Anak-anak, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Bapa kami yang bertata di surga, selamat pagi. Hari ini kami mau mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong supaya saya boleh mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, sekarang kita akan membaca ayatnya lebih dahulu ya. Dari mana? Mazmur 33 ayat 22. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Ya, gampang ya. Ayo kita baca sekali lagi. Mazmur 33 ayat 22. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Wah, pinter ya.
sekarang kita angkat dulu kartu yang pertama. Dari mana? Mazmur 33 ayat 22. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Sekarang yang kedua ya. Yuk kita angkat dulu kartunya. Dari mana? Mazmur 33 ayat 22. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Ya. Sekarang kita angkat lagi yang ketiga. Mazmur 33 ayat 22. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Oke, sekarang yang keempat dan kelima ya, kita angkat semua ya, gampang ya. Yuk, dari mana? Mazmur 33 ayat 22. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Wah, sudah pinter. Sekarang Ibu pasangin dulu ya kartu-kartunya supaya tersusun dengan baik. Kita akan baca. Anak-anak, kasih setiamu. Munya huruf besar dan juga itu merah, tandanya itu Tuhan. Jadi kasih setia Tuhan yang luar biasa, yang Tuhan sudah sertai kita, kita merasakan bahwa Tuhan itu baik ya. Maka kalau kita sudah disertai Tuhan, kita harus menjawab Tuhan apa? Ya Tuhan, aku mau taat, aku mau setia seperti Engkau ya. Jadi anak-anak, Tuhan itu sudah setia, sudah pelihara kita, sudah kasih kita orang tua, kasih kita sehat, kasih kita teman, kasih kita mainan, semuanya Tuhan sudah baik sama kita. Maka kita berharap hanya kepada siapa? Tuhan. Boleh nggak berharap kepada yang lain? Ya boleh ya. Kita hanya berharap kepada Tuhan yang sudah setia kepada kita. Nah, ada seorang bapak, masih ingat nggak? Namanya Bapak Paulus. Dulu dia yang suka menganiaya, menindas orang-orang Kristen. Tapi sekarang sejak dia percaya, dia tidak lagi menganiaya orang Kristen. Bahkan dia memberitakan kabar baik, menceritakan tentang kasih Tuhan. Dia pergi, akhirnya banyak orang yang gak suka. Wah, dia sudah melayani Tuhan, dia cerita kepada orang lain. Sampai satu kali dia ditangkap, anak-anak. Dia ditangkap bukan karena dia mencuri, bukan karena dia mengambil barang orang, tapi karena dia menceritakan Tuhan, memberitakan Injil. Dia ditangkap, tapi sebelum dia ditangkap untuk dibunuh, dia harus menghadap Kaisar Italia di Roma. Nah, maka dia sebagai tahanan yang harus dibawa pergi. Lalu semua orang-orang tahanan itu, baik yang seperti Paulus maupun orang-orang jahat yang pernah membunuh atau dia pernah mencuri, itu dijadiin satu anak-anak di sebuah kapal besar. Nah, mereka berangkat dari Andramitium mau menuju ke Italia. Tapi waktu itu anak-anak, ternyata perjalanannya bisa berhari-hari atau berbulan-bulan. Tapi ternyata waktu berhari-hari kapal itu sudah terombang-ambing, akhirnya berhenti di sebuah pulau namanya Pulau Kreta. Nah, sampai di Pulau Kreta tahanannya masih di situ. Wah, termasuk Paulus. Paulus sering berdoa, sering memuji Tuhan. Lalu Paulus dikasih tahu sama malaikat Tuhan bahwa jangan pergi dulu karena cuacanya nggak bagus. Lalu Paulus beritahu kepada perwira, "Hai Pak Perwira, ini kita tidak bisa berangkat ke Italia karena masalahnya ada angin yang besar." Tidak percaya dia. Lalu dia berangkat naik kapal yang besar, anak-anak.
orang di dalam kapal itu banyak, ada 276. Wah, bukan sedikit ya, banyak anak-anak. Lalu mereka waktu naik kapal tiba-tiba ada angin timur. Semuanya akhirnya kapalnya oleng. Bukan 1 hari 2 hari anak-anak. Itu oleng-olengnya udah sampai 14 hari. Sudah pusing, udah mual, mau muntah. Aduh, Paulus berdoa saja. Lalu Paulus ingatkan, hai orang-orang yang ada di kapal, kan saya sudah ingatkan, kita jangan berangkat. Sekarang berangkat juga, akhirnya kita akan terombang-ambing di tengah laut. Wah, jadi gimana nih? Akhirnya anak-anak waktu itu orang-orang sudah putus asa. Mereka ada yang ingin cemplung, ingin kabur. Ternyata mereka tidak berani anak-anak. Lalu apa yang terjadi pada waktu itu? Lalu mereka disuruh, sudah sebaiknya kita akan makan lebih dahulu. Supaya waktu kita makan, apa yang terjadi? Kita perutnya kenyang. Dan semua bahan-bahan yang banyak itu seperti gandum harus dibuang. Karena kalau kapalnya berat, dia bisa tenggelam anak-anak. Lalu akhirnya mereka kasih tahu ya. Dia bilang, "Perwira, jangan takut. Kita tidak akan mati karena malaikat Tuhan memberitakan kita jangan tinggalkan di kapal." Wah, ternyata ada orang lihat ada sekoci. Tahu sekoci anak-anak? Sekoci itu kapal kecil. Yang kalau kapal besar itu dia punya sekoci, kapal kecil yang untuk menyelamatkan diri. Tapi dia bilang, itu jangan, harus dibuang, harus dibiarkan lepas. Kalau mereka keluar dari kapal ini pasti akan mati. Lalu mereka taat atau tidak perkataan firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus? Akhirnya mereka taat. Lalu perwira itu melihat bahwa apa yang dikatakan Paulus sebelum berangkat, terjadi angin, badai, itu terjadi. Maka dia akhirnya percaya juga. Lalu dia potong talinya, lalu kapalnya yang sekoci kecil itu akhirnya terapung-apung keluar. Nah, setelah semuanya keluar, tiba-tiba kapalnya itu pecah, terkandas. Wah, bocor anak-anak. Waktu bocor, orang tahanannya sudah takut. Wah, kita bisa mati ini. Apa yang terjadi? Akhirnya si prajurit udah siap-siap untuk mengambil pedangnya. Mereka bilang, wah ini tahanannya harus dibunuhin semua. Kalau enggak mereka bisa melarikan diri. Lalu Paulus beritahu pada perwira, jangan dibunuh. Kita tidak akan melarikan diri. Tapi siapa yang bisa berenang sampai ke pulau. Sana ada pulau. Tapi bukan kota Roma ya. Pulau Malta. Lalu mereka yang bisa berenang duluan berenang. Lalu yang belum bisa berenang pakai papan ya. Kalau anak-anak nggak bisa berenang pakai ban ya. Anak-anak, tapi kalau di sana orang-orang jahatnya nggak bisa berenang pakai papan ya, pakai tong supaya mereka tidak tenggelam. Lalu mereka berenang. Nah, sampailah Paulus dan orang-orang teman-teman yang satu tahanan itu tiba di Pulau Malta. Mereka selamat atau tidak? Selamat. Kenapa mereka selamat? Karena disertai Tuhan. Karena ada siapa? Ada Paulus yang percaya pada Tuhan. Sehingga orang-orang di sekitarnya melihat bahwa Paulus punya Tuhan yang hebat. Yang menyertai sekalipun ada badai, ada petir. Tuhan tetap menolongnya. Nah, jadi anak-anak, kita harus seperti Paulus yang percaya kepada perkataan Tuhan dan dilakukan. Nah, sehingga dia selamat. Pelajaran kita hari ini adalah apa? 1. Tuhan Yesus selalu melindungi anaknya dalam kesusahan dan senang. Jadi anak-anak, Tuhan itu memang tidak kelihatan, tapi dia bisa menolong kita. Dikala kita takut, lalu ada petir mati lampu, kita pasti kamar sendiri. Kita berdoa, nanti Tuhan kirimin malaikatnya, yaitu melalui
papa mama, terus datang ke kamarmu, atau tiba-tiba nyala lampu. Wah, itu namanya Tuhan menolong dan menyertai kita. Yang kedua, kita tetap percaya pada Tuhan Yesus sekalipun sedang sakit atau sedih. Jadi anak-anak, kalau kita sakit, sedih, jangan kamu takut. Ada siapa? Ada Tuhan Yesus. Lalu kamu bisa memuji Tuhan, bisa berdoa, minta pertolongan Tuhan, minta kesembuhan, minta kegembiraan. Pasti Tuhan berikan. Asal kamu T-A-A-T. Apa? Taat. Jadi anak-anak, Paulus dilindungi oleh Tuhan karena dia T-A-A-T. Jadi kita juga gitu. Kita dilindungi Tuhan karena T-A-A-T. Anak mau taat? Nah, kalau mau kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena Paulus disertai Tuhan sekalipun dalam badai yang besar, ombak yang besar, Tuhan tetap sertai. Begitu juga kami ya Tuhan, di rumah kalau hujan, ada petir, ada banjir, kami percaya Tuhan akan tolong kami, melindungi kami, sehingga kami kuat dan kami berani menghadapi segala kesusahan, kesedihan yang boleh terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bu Selvi, itu orang-orang di dalam kapal itu bisa selamat juga? Iya, itu karena ada Paulus. Karena Paulus disertai Tuhan, Tuhan bilang karena mereka ada di dalam kapal bersama Paulus, maka semua bisa diselamatkan asal taat. Ya, tadinya ada yang mau melarikan diri ya Bu. Iya, siapa yang melarikan diri dari kapal pasti akan mati. Tapi kalau dia taat apa yang diperintahkan Paulus, dia tidak akan mati karena dia percaya Tuhan akan tolong. Oh, kalau gitu hanya sekedar percaya. Bukan saja percaya, tapi percayanya harus disertai dengan T-A-A-T. Taat. Iya, jadi percaya itu harus taat. Artinya apa yang kamu percaya harus ditaati seperti Paulus. Dia bilang, Tuhan bilang, jangan keluar dari kapal. Dia diam, dia taat. Meskipun kapalnya goyang-goyang, terus sudah hampir mau terkaram atau bocor, dia tetap taat karena Tuhan sertai. Maka kita harus seperti itu. Misalnya kalau Billy ada di jalanan, terus gelap, hujan, takut. Nah, Billy cepat-cepat apa dulu? Berdoa. Ya, habis berdoa, tunggu. Tunggu sampai ada yang jemput Billy. Ya, jangan lari. Tapi juga Billy jangan ada di bawah pohon. Nanti kena petir. Oh gitu? Iya, tunggunya itu harus di rumah atau di rumah tetangga. Kalau kamu lagi main ya, jangan tunggu di depan rumah pagar. Nanti kamu kehujanan ya. Anak-anak juga gitu ya, kalau main ke rumah teman atau ke rumah saudara, nah, nunggu orang tua jangan di depan pintu, harus di dalam rumah dulu. Nanti kalau sudah datang baru kita keluar ya. Oh gitu? Iya, jadi anak-anak percayalah seperti firman Tuhan bilang apa? Ayo Billy baca. Mazmur 33 ayat 22. Kasih setiamu, ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Iya, jadi kasih setia Tuhan itu begitu besar kasihnya. Jadi kita juga harus taat dan setia. Nah, pasti dia akan menolong kita. Anak-anak juga gitu ya. Kita harus taat dan setia. Ya, bukan hanya sekedar di mulut percaya-percaya, tapi tidak taat. Harus taat dan setia. Sekalipun kita dalam kesusahan, kita tetap setia. Ya, selamat berjumpa. Dadah.